Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan ya. Sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari pada saat tatap muka, tapi tidak ada salahnya akan Pak Guru ulang tentang interaksi manusia. Apa itu interaksi? Pasti kalian agak bingung ya tadi, interaksi manusia dengan lingkungan. Kalau manusia kalian paham, kalau lingkungan kalian paham. Tapi kalau interaksi itu apa sih? Interaksi adalah sebuah hubungan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau benda. Nah, jadi kayak gini. Kalau kalian sedang cerita sama teman kalian, misalnya Hafiz cerita sama Vano, itu namanya sedang berinteraksi, sedang komunikasi. Berarti ngomong interaksi bisa dikatakan ngomong, boleh, bisa. Kemudian lagi, Pak Guru sedang mengajar di kelas dan kalian sedang mendengarkan Pak Guru mengajar di kelas juga. Nah, itu berinteraksi atau tidak? Iya, berinteraksi kan ada hubungannya. Hubungannya itu kalian mendengarkan, Pak Guru berbicara. Nah, itu namanya interaksi ya. Pokoknya lebih dari satu orang atau satu benda. Kemudian kalau kayak gini Pak Guru, kalau aku lagi main HP Pak Guru, aku sendirian. Di rumah, di kamar aku sendirian. Terus aku pegang HP Pak Guru. Apa itu disebut interaksi Pak Guru? Iya, itu kamu sedang berinteraksi dengan benda atau alat, yaitu HP ya kan. Nah, interaksi berarti bukan cuma kepada satu orang, tapi kepada benda yang lain juga termasuk interaksi ya. Tidak hanya manusia kepada manusia saja. Tapi kalau manusia ke manusia namanya interaksi Pak Guru? Iya. Kalau manusia ke benda interaksi Pak Guru? Iya. Kalau manusia ke lingkungan, ke alam namanya interaksi Pak Guru? Iya. Contohnya apa? Kalau kamu lihat ada petani yang membajak sawah, itu sawahnya lagi dicangkuli, itu namanya manusia berinteraksi dengan alam ya. Interaksi intinya adalah hubungan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau benda ya. Itu yang disebut interaksi. Jangan lupa kalian tulis ya. Kemudian, apa itu interaksi manusia dengan lingkungan? Ini manusia berinteraksi dengan lingkungan, lingkungan juga berinteraksi dengan manusia, ada tanda panahnya. Saling berinteraksi. Manusia berinteraksi dengan lingkungan, lingkungan berinteraksi dengan manusia. Manusia pasti berinteraksi dengan lingkungan, pasti berinteraksi dengan lingkungan. Itu pasti. Dengan manusia pasti berinteraksi dengan lingkungan atau alam sekitar karena manusia hidup di alam, ya kan? Coba kamu bayangkan kalau kita tidak hidup di lingkungan atau tidak kita hidup di alam, kita tidak hidup di alam. Kita hidup di mana yuk? Di air Pak Guru. Di air juga alam kan, itu termasuk lingkungan kan. Nah, berarti itu kita pasti berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya apa? Pada saat kita lagi membersihkan lingkungan, itu namanya kita berinteraksi dengan lingkungan ya. Jadi semua manusia pasti berinteraksi dengan lingkungan. Tapi pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan jelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Oke? Lanjut ya, jangan lupa ditulis. Berarti intinya semua manusia pasti berinteraksi dengan lingkungan ya. Lanjut. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi itu hubungan. Kita lihat ya, ada kakek-kakek petani yang sedang membajak sawah, sedang mengemburkan sawah dengan kerbau. Ini ada lingkungannya itu. Gunung-gunung ya, indah sekali. Nah, petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Di dalam gambar ini terdapat interaksi antara petani atau manusia dan lingkungan sawah. Ya atau tidak? Petani kan berinteraksi dengan lingkungan sawahnya. Interaksi ini dilakukan petani untuk mendapatkan padi dari sawah. Berarti manusia itu punya tujuan untuk berinteraksi dengan alam. Jadi tidak petani itu membajak sawah itu nggak punya tujuan. Pak Tani, kamu membajak sawah, tujuannya apa? Aku nggak ada tujuannya, pokoknya aku membajak sawah saja. Aku nggak peduli tujuannya apa. Nggak mungkin, pasti ada tujuannya dong. Misalnya supaya tanahnya gembur, padinya supaya tumbuh dengan lebat, padinya sangat bagus. Nah, itu tujuannya, supaya dapat padi. Nah, itu interaksi manusia dan lingkungan contohnya. Contoh yang lain, nah, interaksi manusia dengan lingkungannya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ya gini. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di pegunungan akan berinteraksi dengan lingkungan pegunungan dan bekerja sebagai pekebun atau petani sayur. Iya atau tidak? Kalau orang yang hidup di gunung, nggak mungkin dong jadi petani di nelayan, ya kan? Masa hidupnya di gunung jadi nelayan? Mana ada air, ya kan? Mana ada laut lah, itu perahunya tuh ngapain kalau di gunung? Nggak mungkin kan kalau orang hidup di gunung tapi malah jadi nelayan, nggak mungkin. Kemudian masyarakat yang hidup di pantai akan bekerja sebagai nelayan sesuai dengan lingkungan tempat dia tinggal. Iya dong.
Kalau di pantai itu kayaknya nggak mungkin deh orangnya jadi pekebun sayur kayak gini, karena pantai itu nggak cocok untuk jadi tanaman sayur seperti ini ya. Jadi manusia melakukan kegiatan sehari-hari itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan yang sesuai tempat dia tinggal. Jadi kalau nelayan, ya karena dia nelayan, hidupnya di pinggir pantai, ya sesuai dengan dia bekerja sebagai nelayan karena ada di pantai banyak ikan. Kemudian orang yang di gunung, petani di gunung, masyarakat di gunung bekerja sebagai pekebun atau petani sayur karena sesuai tempatnya untuk bertani sayur. Nggak mungkin orang gunung jadi nelayan, ya nggak? Ada laut juga enggak, nyari ikan di mana? Ya enggak, kapalnya mau ditaruh di mana? Di gunung. Kan enggak nyambung ya atau tidak? Nah, itu maksudnya interaksi manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi sama seperti kalian di Cinanas. Di Cinanas kan gunung-gunung. Orangnya pasti jadi petani, jadi pekebun, ya kan? Jadi petani, jadi pekebun, orang yang bekerja di kebun dan sebagainya, ya kan? Sebagian besar kan usahanya seperti itu. Enggak ada kan yang jadi nelayan, yang jadi apa ya, misalnya jadi nelayan atau jadi ini apa, peternak apa, peternak ikan bandeng misalnya, ya kan? Nggak ada kan, karena di gunung, Cina kan termasuk gunung ya. Jadi interaksi manusia dan lingkungan itu dipengaruhi oleh lingkungannya ya. Lanjut, contoh interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu kita lihat masyarakat pegunungan. Masyarakat pegunungan akan bekerja sebagai pekebun atau petani sayur, ya kan? Sesuai dengan tempatnya, ya kan? Nggak mungkin jadi nelayan, ya kan? Lanjut, contoh interaksi lagi, masyarakat pedesaan akan bekerja sebagai petani sawah atau ladang yang datarannya rendah. Kalau gunung kan pekebun tadi kan yang tinggi-tinggi kayak di Kali Gua. Nah, kalau yang dataran rendah kayak di yang banyak sawah-sawah, pasti jadi petani atau ladang, ya. Dan masyarakat yang hidup di pesisir pantai akan bekerja sebagai nelayan sesuai dengan lingkungannya. Sama yang tadi Pak Guru jelaskan ya. Nah, terus masyarakat yang hidup di perkotaan akan bekerja sebagai karyawan kantor atau pedagang. Contohnya kalau kalian lihat di kota kan jarang tanahnya yang luas kan, tanah kan sempit-sempit. Makanya nggak mungkin mereka jadi petani. Mau nanam di mana? Di meja, nggak mungkin kan? Makanya kebanyakan kalau masyarakat kota bekerjanya di kantoran atau jadi pedagang yang tidak membutuhkan tempat yang luas. Itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan ya. Sekian video pertama kali ini, jangan lupa dicatat, setelah ini akan ada kuis dari Pak Guru. Terima kasih, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.